Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mencoba untuk ini ya, menyosialisasikan tentang apa sih itu netralitas ASN. Karena saat ini kita memang konteksnya pas nih, momennya pas nih. Ke depan, bulan depan kita akan khususnya ya di negara kita ya akan mengadakan pemilihan umum. Maka disitulah kita sebagai ASN harus benar-benar dijaga netralitasnya. Jangan sampai kita terbawa entah itu dengan salah satu partai atau orang-orang yang berkecimpung di partai. Karena apa? Karena itu bisa menyebabkan sanksi kita. Kita sebagai ASN bisa kena sanksi baik yang ringan maupun yang berat. Perlu teman-teman tahu juga nih, apa sih netralitas ASN itu? Sesuai dengan nomenklatur yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, netralitas ASN adalah bahwa satu, tidak memihak kepada partai politik, calon atau kelompok tertentu. Satu. Terus yang kedua, tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Yang ketiga, tetap profesional dalam menjalankan tugas negara, dalam arti menjalankan tugas kita sebagai ASN harus tetap profesional. Nah, hal apa sih, bentuknya seperti apa sih netralitas ASN itu? Nah, satu, misalkan ya, artinya yang dilarang nih, bahwa kita harus tetap netral. Satu, menjadi anggota atau pengurus partai. Ya. Kedua, menghadiri kampanye atau deklarasi calon. Terus bentuk lainnya, diantaranya yang dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Kedua, berikutnya mengunggah dukungan politik di media sosial. Awas tuh, hati-hati tuh, begitu mudahnya tangan kita, jari-jari kita mengetik, ternyata itu rekam jejak kita. Karena apa ya? Rekam digital kita tuh sekarang sangat mudah bisa dilihat. Oke, itu ya. Berikutnya, mengajak orang lain memilih calon tertentu. Hati-hati, ini misalkan kita ikut-ikutan mendukung salah satu calon, ya jelas kita nggak netral. Jangan sampai ada simbol-simbol kepartean. Ya, misalkan mengacung apalah dalam bentuk jari, atau ternyata ada spanduk, ya kita harus hati-hati, kita harus jeli. Nah, berikutnya nih, sanksinya apa sih kalau kita sampai tidak netral itu? Nah, ini diatur nih di dalam undang-undang nih, dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Paling ringan itu ya paling cuma teguran oleh pimpinan kita, dan yang paling berat bisa jadi nih adanya penurunan jabatan sampai juga pemberhentian dengan tidak hormat. Makanya sekali lagi kita harus tetap jaga netralitas kita sebagai ASN. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, untuk bulan depan saya mau membuat rencana kerja pembinaan Pak. Jadi rencananya sih Pak, untuk bulan depan itu saya akan mengunjungi satu perusahaan yang kebetulan itu perusahaan yang sudah ada di daftar yang sudah saya terima dari rencana kerja unit yang dibagikan ke para pengawas Pak. Perusahaannya sudah ditentuin ya? Sudah, dan memang untuk pemilihan ini saya coba lumayan agak jauh Pak lokasinya. Jadi saya sudah coba untuk melihat apakah perusahaan ini wujudnya, keberadaannya ada. Saya coba searching di Google ya. Soalnya belajar dari yang sudah-sudah, memang kita kendalanya banyak perusahaan-perusahaan yang
ternyata ketika kita langsung datang ke lokasi ternyata tidak ada. Nah, saya coba untuk di bulan depan ini saya coba riset dulu Pak, istilahnya saya coba cari nama perusahaannya, apakah plot memang ada, terus lokasinya kira-kira di mapnya seperti apa. Kalau sekiranya sudah meyakinkan, saya coba untuk melakukan kunjungan di bulan depan. Dan saya ini sudah melakukan itu Pak. Dan untuk di wajib lapornya kira-kira sudah dilihat belum aktif nggak itu? Kalau di wajib lapor itu memang saya lihat perusahaannya sudah lama tidak melaporkan. Dia baru melakukan pelaporan pertama saja yang melalui NIB itu. Betul. Oh iya. Makanya memastikan saya coba nanti sekalian untuk lakukan pembinaan terkait dengan wajib lapor ketenagakerjaan juga. Dan ini perusahaannya Pak sudah saya cantumkan di rencana kerja, tinggal nanti barangkali bisa di-ACC sama Bapak. Ya, berhubung ini sesuai dengan RK yang diberikan dari dinas dan untuk unit ke pengawas ya, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nanti laporkan ke kami. Baik, oke Pak, nanti saya buatkan surat pemberitahuannya, dan karena ini lokasinya jauh, makanya saya akan layangkan melalui ekspedisi, perusahaan ekspedisi. Mudah-mudahan apa yang saya riset sudah sesuai, artinya ada perusahaan. Mudah-mudahan ada. Ya. Baik Pak, Ya, terima kasih Pak. laksanakan. Terima kasih Pak. Ya. Dengan Pak siapa namanya? Pak Hadi. Pak Hadi. Oh ya, Pak Hadi dari PT apa? Kerja di mana? Kerja di PT Mekarjaya Pak. Iya. Yang alamat Sudah lama di PT Mekarjaya. Sudah setahun sih Pak. Oh, sudah setahun. Ya, belum terlalu lama ya. Iya. Oke, sudah kurang lebih 1 tahun. Itu perusahaan bergerak di bidang apa? Di bidang rotan. Industri rotan. Oh ya. Pak Hadi di sana di bagian apanya? Operator atau bagian anyam? Anyam. Oh, anyam ya. Oke. Saya sengaja panggil Pak Hadi selaku pekerja di sana untuk saya lakukan pembinaan ketenagakerjaan. Jadi perlu diketahui juga nih Pak Hadi nih, sebagai pekerja juga apa sih hak-hak yang kita peroleh. Nah, di samping hak-hak juga ya memang ada kewajiban, jadi biar imbang, ada hak ada kewajiban. Terus perlu ini juga pemahaman supaya Pak Hadi juga dalam hal misalkan ada di perusahaan yang belum dipenuhi haknya tentang apa, ya Pak Hadi sampaikan. Jadi tanyakan ke pihak manajemen, gitu ya. Jadi sampaikan dengan cara yang baik, gitu. Nah, ini terkait dengan ini nih, Pak Hadi sudah didaftarkan BPJS belum? Belum ya? Kayaknya karena masih baru ya. Masih baru ya. Karena saya lihat juga di daftar tuh Pak Hadi nih belum ada nih namanya nih. Oh iya. Makanya saya coba ini bahwa nanti Pak Hadi itu berhak nih, kalau perusahaan itu wajib mendaftarkannya, Pak Hadi ini berhak supaya Pak Hadi didaftarkan ke BPJS. BPJS itu program jaminan sosial ya, itu ada 2. Yang pertama BPJS kesehatan, yang kedua BPJS ketenagakerjaan. Nah, BPJS kesehatan ini Pak Hadi belum daftarkan, katanya Pak Hadi itu ikut KIS ya, didaftarkan di desa. Oh, ya, dari desa. Dari desa ya. Nah, saya nanti sampaikan nih ke perusahaan nih bahwa harus keluar dari KIS-nya. Oh, Harus keluar. berarti harus keluar dulu, mendaftarkan BPJS-nya. Didaftarkan oleh perusahaan. Oh, iya. Karena perusahaan yang wajib mendaftarkan. Iya. Supaya itunya diurus tuh KIS-nya supaya keluar ya. Iya. Nanti biar perusahaan aja yang
mendaftarkan. Jadi nanti Pak Hadi juga, karena ini BPJS Kesehatan kan iurannya kan 5% dari upah. Nanti dari Pak Hadi dipotong 1%. Nanti dari perusahaan nanggung 4%. Jadi semuanya 5%. Tuh. Nah, BPJS Kesehatan kalau yang daftarin perusahaan, Pak Hadi bisa mengikutkan keluarganya. Misalkan keluarganya Pak Hadi punya anak nih, itu bisa sampai 3 didaftarkan. Jadi istri sama anak 3. Iya. Daripada Pak Hadi ikut KIS kan cuma Pak Hadi aja. Nah, kalau perusahaan yang daftarin dapat istri ini sama anak 3 maksimal. Tercover, terlindungi. Itu ya. Jadi nanti Pak Hadi dipotong nih upahnya nih 1%. Karena memang ketentuannya seperti itu. Nanti perusahaan yang bayar 4% ya. Jadi totalnya 5%. Nah, itu BPJS Kesehatan. Yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan itu ada 5 program. Yang pertama JKK, singkatan dari Jaminan Kecelakaan Kerja. Ya, tempat kerja. Yang kedua JKM, Jaminan Kematian. Yang ketiga JHT, Jaminan Hari Tua. Yang keempat JP, Jaminan Pensiun. Yang kelima JKP, Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Nah, JKK ini manfaatnya apa? Nah, manfaatnya JKK itu mengcover, melindungi pekerja pada saat berangkat kerja, selama bekerja, sampai pulang bekerja. Nah, itu tercover, tapi harus melewati jalan yang biasa dilalui. Artinya kalau Pak Hadi belok ketika berangkat, belok kemana dulu, jalannya berbeda dari kebiasaan Pak Hadi, nanti bisa jadi manakala terjadi apa-apa itu pada saat Pak Hadi melenceng, itu nanti tidak bisa diklaim. Berarti tempatnya jadi biasa harus melewati jalan yang biasa dilewati. Misalkan dari sini ya udah berangkat dari sini. Nah, ini yang tercover. Jadi pas kalau misalkan terjadi apa-apa, kecelakaan kerja, ini bisa diklaim. Sama selama bekerja juga di cover. Misalkan di tempat kerja terjadi apa-apa di cover. Nah, begitu juga sebaliknya saat pulang harus melewati kebiasaan Pak Hadi kalau pulang lewat mana. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penerimaannya ya. Seperti yang sesuai surat pemberitahuan yang kami layangkan tempo hari, bahwa hari ini kami ditugaskan oleh pimpinan kami untuk melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan. Bahwa ini surat perintah dari pimpinan kami di kantor. Perkenalkan, saya Taufik, pengawas ketenagakerjaan ahli muda, yang seharusnya pada hari ini didampingi oleh rekan saya Pak Mukhtar, cuman beliau sedang ada tugas lain, makanya mohon maaf tidak bisa hadir. Perlu diketahui kami dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 3 Cirebon, yang mana itu bagian dari Disnaker Trans Provinsi Jawa Barat. Kami wilayahnya Ciawi Manja Kuning, artinya mencakup wilayah 3 Cirebon. Nah, kita coba untuk lihat seperti apa kondisi ketenagakerjaan di perusahaan Mbak di sini ya. Oke. Untuk wajib lapor, kalau saya lihat di sini terakhir melakukan pelaporan ya 2025 ya Mbak ya. Iya betul. 2025. Bulan Oktober dan masih berlaku. Sampai dengan nanti 2026 bulan Oktober ya. Iya. Wajib lapor kembali tanggal 9 Oktober 2025.
2026 untuk lapor kembali yang berkala 1 tahun ke depan ya. Iya. Untuk jumlah karyawan di sini ada 6. Iya. Yang laki-lakinya 1, 2. Betul 2? Kalau misalkan ini yang karyawan di atas ya, Yang organiknya aja. organiknya aja sekarang 1 Pak, yang satunya sudah pensiun. Oh gitu. Iya. Jadi kalau yang organiknya, maksudnya kalau yang 6 ini apa ya? 6 itu jumlah karyawan ya betul. Nah kemarin juga sudah ditanya ke HC Pak, karena kan kita ada yang sudah dilaporkan itu ada yang pensiun ya Pak. Nah sudah disampaikan ke HC, namun tidak apa-apa menggunakan, tidak perlu melaporkan kembali karena ini masih berlaku sampai Oktober katanya gitu. Padahal dulu ada pimpinan kita kan laki-laki tuh Pak, dan itu sudah pensiun. Dan ini masih masuk di WLK. Oh nggak apa-apa. Kalau itu sih nanti untuk wajib lapor ketika berkala harus diupdate, diupdate aja. Artinya nanti Oktober ya. Iya. Oktober kan nanti itu kan habis tuh harus lapor kembali. Nah untuk kondisi real saat ini di sini jumlah karyawannya 6. Iya. Nah, sesuai ya 6 ya. Sesuai. Nah dari 6 orang ini yang laki-lakinya 1 ya. Iya. Si itu aja ya. Ke 1. Untuk Robi Sentosa itu, Iya 2 Pak. ya kan, 2 kan? Iya. Saya karyawan baru, maaf ya Pak. Oh iya nggak apa-apa. Iya Nah, 2. laki-lakinya 2, perempuannya 4. Yang manajer, leasing manajer, freelancer, CS, teller. Oke. Nah, statusnya apa nih? Dari 6 orang ini ya, ada yang tetap, ada yang kontrak. Ada yang masih kontrak. 2. 2 orang. Iya. 2 orang atas nama Robi Sentosa dengan Ibu Silvi. Ibu Silvi. Iya. PKWT ya bentuknya ya. PKWT betul. PKWT. Ibu Silvi, brand manajernya masih kontrak. Iya, karena kan yang sebelumnya pensiun Pak. Artinya baru masuk tuh, baru join, Baru join. Mei ya, Mei 2026 ya. Iya. Mei, Juni, Juli, Agustus. Coba nanti lihat perjanjian tertulisnya. Sama Robi Sentosa itu CS ya. Sekarang sedang menjabat CS. Sebetulnya yang bersangkutan itu di back office, cuman karena ada kebutuhan di CS maka sedang di CS. Itu join date-nya 13 Februari 2026. Iya. Untuk PKWT-nya ada semua di sini ya. PKWT-nya sudah di Di email ya. Alternatif perjanjian di folder apa tuh? Kata SK. Bukan Pak. Di Kayaknya ada 2 email ya Pak. Oh ada 2 email. Iya, emailnya mana? Soalnya satunya dari tim PL. Ini email yang dari Akio. Satu lagi. nggak ada ya saya. Belum masuk ya. Kapan bro? Kirim. Kemarin sepertinya sebentar. Mas Akio. Baca dulu apa ya Pak? Kalau memang ada bisa buka sini aja apa? Halo, pagi Mas Akio. Mas Akio, maaf untuk yang PKWT Bu Silvi dengan Mas Robi belum dikirim ke pengawas atau sudah ya?
Ya, ini saya lagi pemeriksaan ya Mas. Ya, makasih pagi. Belum ya? Coba nanti dicek dulu ya Pak, kalau dari sana ya udah katanya. Iya. Saya ingin melaporkan hasil pendampingan dari pengawas ketenagakerjaan hari pertama yang kemarin saya ikut mendampingi. Oh iya. Siapa? Sesuai dengan surat tugas yang kemarin saya peroleh itu, saya mendapat jadwal untuk mendampingi Pak Rudi. Oh iya. Pak Rudi kebetulan dia juga baru masuk ke kantor kita. Oh iya. Oh Rudi yang itu ya? Iya. Yang pindahan? Yang pindahan. Nah, kebetulan saya di bulan ini mendapat giliran, mendapat tugas agar saya mendampingi. Nah, dari hasil pendampingan itu bisa saya simpulkan ada beberapa hal yang sekiranya harus ke depan mungkin diperbaiki. Pertama mungkin karena masih ini ya, masih baru pengawas, dia juga di wilayah lain juga ternyata kan belum banyak dia dapat penugasan, makanya sepertinya sih masih kurang jam terbangnya. Nah, kelihatan dari ini juga masih kelihatan grogi, jadi masih belum belum lancar menyampaikan apa tujuan adanya pemeriksaan itu seperti apa, terus aturan-aturan juga mungkin perlu harus di refresh kembali gitu. Terus ini juga dalam hal pengadministrasian juga sepertinya perlu kita ini juga sampaikan ke rekan saya ini bahwa untuk administrasi pengawasan juga penting, artinya mana dokumen-dokumen yang sekiranya yang harus kita pegang ketika kita melakukan pemeriksaan itu kan wajib kita melihat dokumen dan meminta dokumen supaya menjadi pegangan yang harus kita jadikan bukti ke depannya bahwa memang itu bukan sekedar keterangan tapi memang ada dokumen pendukungnya. Nah, kelihatannya masih abai itu. Oh gitu. Kalau pas melakukan pemeriksaan kan ada pengambilan keterangan nih. Ya. Yang bersangkutan bawa berita acara. Nah, itu memang sudah siap sih, sudah dibawa berita acara keterangan, terus poin-poin yang mau ditanyakan dia sudah siap. Cuman dalam hal pendalaman materi. Kalau pas penyampaiannya apakah suaranya kecil atau bisa didengar? Itu tadi yang saya bilang bahwa perusahaan memahami apa yang dia sebenarnya sih ini ya, kalau dari intonasi dia suaranya jelas. Cuman mungkin karena baru jam terbangnya masih kurang, jadi masih terlihat grogi. Oh iya. Ya sama Bu, saya juga dulu waktu awal-awal seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu bisa diperbaiki. Dan yang lebih penting lagi penguasaan materi. Penguasaan materi perlu sekiranya ini juga harus ada semacam penyamaran persepsi. Persepsi barangkali memang si ini rekan saya kan dia memang belum lama dari diklat. Jadi mungkin masih penguasaannya masih letterless gitu. Textbook. Tapi perlu kita ini juga sampaikan bahwa pemahaman kadang-kadang kan di lapangan berbeda. Nah, dilihat dari bahwa ada hal-hal yang memang kadang-kadang antara bunyi di aturan sama tafsiran kan berbeda. Jadi itu juga kita juga perlu menyamakan persepsi. Harusnya seperti apa sih gitu.
Cuman tetap secara keseluruhan ya udah bagus sih. Secara ini juga poin-poin apa yang mau ditanyakan dia udah siap. Hanya apa ya, secara administrasi, tertib administrasi pada saat ada dokumen-dokumen yang sekiranya dari perusahaan yang penting, nah itu sepertinya kurang ini abai. Jadi saya khawatir nanti ke depan manakala kasus ini akan berlanjut, ya kita kurang, kita nggak ini, Nggak ada barang bukti, nggak pegang dokumennya gitu. Nah, kita sampaikan seperti itu. Tapi sudah dikasih tahu ya, Sudah. kalau sekiranya ada dokumen-dokumen yang penting itu harus diminta. Nah, Tapi itu juga harus dicap Oh dan iya, ditandatangan iya, oleh betul, perusahaan iya. biar legal ya. ya memang resmi itu produk dokumen dari perusahaan yang kita periksa. Betul Bu, saya sampaikan seperti itu. Ya, Ya mungkin butuh bimbingan lebih ya betul. dari senior-senior yang lain bisa jadi. Dan butuh jam terbang juga, Iya. butuh banyak penugasan. Iya. Saya pikir itu potensi ke depan anak-anak sekarang pinter-pinter Bu. Dia dalam penguasaan materi jago, cuman karena mungkin ya karena masih baru, jadi masih grogi, jadi apa yang ingin kita sampaikan tuh kadang lupa jadinya gitu. Iya, iya. Makanya perlu kita ini juga dampingi. Oke Bu, terima kasih, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sama-sama. Ya. Baik Bu, ini saya mau ngejelasin ini terkait dengan adanya pengaduan dari salah satu ex pekerja Oh, di perusahaan apa Pak? kalau saya lihat di surat pengaduannya itu PT lengkap saja. Oh, lengkap saja. Iya, kebetulan ini perusahaan tidak jauh dari lokasi kantor kita Bu. Sudah dilakukan pemeriksaan? Nah, ini sebelumnya memang kalau yang berkala itu belum pernah, belum pernah ada yang melakukan pemeriksaan, baik itu yang pertama maupun berkala belum pernah. Namun ini kami dapat surat pengaduan perihal perusahaan tersebut. Jadi ini yang mengadukan itu bekas atau ex karyawan di situ. Dia ternyata menggunakan jasa advokat. Kok bisa sampai pakai jasa advokat? Nah, saya dengar, saya coba korek-korek keterangannya. Katanya memang si ex pekerja ini punya hubungan persaudaraan dengan si advokat tersebut. Nah, kalau saya lihat di surat pengaduannya bahwa ada beberapa materi yang diadukan terhadap perusahaan tersebut, diantaranya terkait dengan pengupahan bahwa katanya di dalam surat pengaduan tersebut ada potongan-potongan upah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Satu. Yang kedua, terkait dengan pembayaran upah katanya di bawah UMK. Ini daerah mana ini? Kabupaten Cirebon atau? Kabupaten Cirebon. Di sini dari surat pengaduan tersebut dilengkapi dengan ada bukti-bukti sih, ada slip gaji, terus ada perjanjian-perjanjiannya. Nah itu. Terus setelah kebetulan tim itu kan sudah melakukan pemeriksaan ke sana. Timnya siapa saja Pak? Nah ini ada rekan-rekan saya, berdasarkan itu pemeriksaan itu ada 3 orang. Pak Asep sama Pak Mukhtar. Oh iya. Itu tim khususnya. Nah itu sudah kami lakukan pemeriksaan khusus ke sana dan ada beberapa keterangan yang didapat. Nah dapat saya jelaskan. Yang pertama bahwa ternyata
si pekerja ini, si ex pekerja ini memang dulu pernah bekerja di PT ini, perusahaan ini, tapi melakukan fraud. Jadi ini kan perusahaan kan bergerak di bidang penjualan. Iya. Bergerak di bidang penjualan, dia kebetulan di store toko. Dari situ dia melakukan penggelapan. Nah itu kasusnya sampai ke ranah hukum apa enggak Pak? Nah, setelah kami minta keterangan pada pihak perusahaan itu memang betul bahwa si bersangkutan ini, si ex pekerja ini saat ini lagi proses di kepolisian terkait dengan nilai penggelapan itu. Nilainya berapa itu Pak? Dari data yang perusahaan berikan tuh kurang lebih 40 jutaan. Wah lumayan juga ya. Lumayan juga. Terus memang perusahaan ini selama ini kalau ada yang fraud selalu diproses, selalu dilaporkan ke polisi. Jadi sudah jadi semacam standarnya perusahaan. Oh iya. Itu. Nah yang terakhir sekarang lagi prosesnya. Oh jadi si perusahaannya melaporkan ke kantor polisi, si ex karyawannya melapor ke sini ya? Iya, betul. Jadi melakukan pengaduan. Nah, tapi kami sudah lakukan pemeriksaan dan ya ada beberapa yang tidak sesuai dengan apa yang diadukan. Oh, kalau itu kan pengaduannya salah satunya upahnya di bawah UMK. Nah itu di mana? Nah, itu kan UMK kan kami coba minta ininya Bu, NIB-nya. NIB si perusahaan ini sudah kami pegang dan ternyata kan dari NIB itu kan itu perusahaan masuknya kategorinya adalah mikro. Oh mikro. Betul. Nah ini Bu, usaha mikro. Usaha mikro. Nah, Cuman sudah buat kesepakatan upah? Sudah karena di dalam PKWT pun disebutkan nominalnya berapa, coba saya lengkap lihat. gajinya, terus ada tunjangan-tunjangannya. Oh iya. Sudah Oh, ada. ini tunjangannya, ya. Tadi mana NIB-nya? NIB-nya ini. Tuh. Oh iya usaha mikro. Usaha mikro, nah, itu juga sudah tertera di dalam PKWT-nya. Nah, akhirnya kan satu hal ini terbantahkan bahwa tidak membayar UMK itu tidak berdasar. Terus yang poin kedua soal bahwa di gaji itu banyak potongan-potongan, memang betul. Setelah Itu potongan apa aja? nah, Itu? setelah kami Apakah lihat, potongan hutang barangkali? banyak komponennya banyak nih. Setelah tim melihat apa yang disampaikan oleh pengadu, memang lengkap Bu, slip-slipnya dilakukan. Oh iya. Banyak potongan-potongan. BGS. Ya, jadi macam. Potongan NBH itu apa NBH? Nilai barang. Oh nilai hilang. barang hilang. Nilai barang Oh hilang. iya. Iya. Jadi banyak kan dari sini Iya. kelihatan tuh potongan-potongannya. Ada potongan keterlambatan ya. Iya. Nah, kan kami coba ini lihat ketentuannya bahwa Dia punya PP? ada. Ada. PP-nya ada. Melakukan juga pengesahannya sudah ada. Oh berarti di situ ada ya poin-poin Ada potongan-potongannya. di samping di PP yang lebih rinci lagi, memang perusahaan tuh mengeluarkan semacam surat edaran atau internal memo Tentang bahwa potongan-potongan itu. tersebut. Jadi rinci, misalkan di sini ada namanya potongan keterlambatan. Nah, itu ada memonya bahwa terlambat lebih dari 5 menit dipotong 20.000, terlambat lebih dari 15 menit dipotong 50.000. Mungkin maksudnya untuk kinerja karyawannya ya supaya bagus ya. Terus potongan NBH ada juga tuh Kalau dasarnya. potongan NBH itu apakah dibagi rata atau gimana? Nah itu dibagi secara proporsional. Apakah potongan itu dibenarkan atau tidak? Nah, Ya. setelah dilihat ketentuannya, ada di PP 36 tahun 2021 di pasal 63 terkait dengan pemotongan upah, bahwa pemotongan upah itu selama ada ketentuan yang diatur itu boleh, asal ada
sebelumnya disampaikan ketentuan disosialisasikan, dan itu maksimal 50% dari setiap pembayaran upah itu.